Penghiburan yang kami hormati dan kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, upacara penghiburan jenazah mama saudara kekasih kita Margarita Lambasula pada hari ini Minggu tanggal 28 November 2021 segera dimulai. Bapak Ibu sidang penghiburan yang mulia, sebagaimana yang telah difirmankan Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Berharga di mata Tuhan orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu sidang pergabungan yang terkasih, kematian adalah akhir bagi anak-anak di bumi, tetapi bagi jiwa ia adalah keagungan hidup. Ia memiliki fajar kebenaran, dan dengan mata hatinya ia memiliki puncak kedamaian. Dan bila ia memiliki alam yang dekat dengan, ia akan menyeberang lembah kematian seperti melompat di atas salib. Sebagaimana yang telah kita saksikan hari ini, bahwa pada 2 hari yang lalu mama saudara kekasih kita Margarita Lambasula, yang biasanya kita sapa Oma kita, dia telah mengakhiri hidupnya, pertarungannya di dunia. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya atas nama keluarga besar Lamba Tungga Sula Ledo dan pada umumnya keluarga Takating, Initing dan Boai, menyampaikan selamat datang, selamat berjumpa dengan kami keluarga besar, yang mana dengan cuaca yang tidak bersahabat. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu dapat meluangkan waktu untuk ada bersama-sama dengan kami keluarga, membagi duka bersama dengan kami. Bapak Ibu saudara-saudara, aku akan berjalan selalu bersama di pantai, antara pasir dan buih, air pasang bakal menghapus jejakku, dan angin kencang mengimbus hilang buih putih, namun lautan dan pantai akan tetap abadi untuk selamanya. Kita akan diperdengarkan sekilas riwayat hidup almarhumah yang dibacakan oleh salah satu cucu. Dalam hal ini didaulatkan kepada adik Halen Tungga. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Riwayat hidup Mama, Oma, saudari terkasih Margarita Lambasula. Riwayat kelahiran: nama Margarita Lambasula, tempat dan tanggal lahir Noas 20 November 1940, agama Kristen Protestan, alamat Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut. Riwayat keluarga dan silsilah: almarhumah adalah anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan Nikodemus Sula almarhum dan Sausula almarhumah. Saudara-saudara: Elizabeth Saduk Sula almarhumah, Susana Tungga Sula almarhumah, menikah dengan Johan Tungga almarhum. Bendalina Elimanafe Sula almarhumah, menikah dengan Markus Elimanafe almarhum. Margarita Lambasula almarhumah, menikah dengan Albert Lamba almarhum. Almarhumah menikah dengan Albert Lamba almarhum pada tahun 1968. Anak-anak: 1. Eri Naderince Henuk Tungga, menikah dengan Samuel Henuk. Teni Tungga almarhum. Martinus Tungga, menikah dengan Juliana Tungga Henuk. Maria Tungga Lamba, menikah dengan Joni Manase Tungga. Oleander Lamba, menikah dengan Merianti Tungga. Tumi Lamba, menikah dengan Cening Sukini Lamba. Laasar Ilamba, menikah dengan Magdalena Lamba Ledo. Riwayat sakit dan kematian: almarhumah memang terpaut usia lanjut yang membuat kondisinya tidak kuat, bahkan sering sakit, dan keluarga juga memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit
beberapa kali. Kemudian sembuh dan sakit lagi. Sejalan dengan waktu, umur almarhumah pun bertambah, menyebabkan kondisi fisik semakin menurun, bahkan di dalam melaksanakan aktivitasnya sudah tidak seperti biasanya. Kondisi ini semakin parah pada beberapa hari belakangan, di mana almarhumah merasa kondisi fisiknya sudah tidak kuat, yang menyebabkan hanya berbaring di tempat tidur. Bahkan sampai dengan hari kemarin kondisinya semakin memburuk, dan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, Tuhan berkenan mengambil kembali hambanya. Almarhumah meninggal pada usia 81 tahun, 6 hari, dengan meninggalkan 5 orang anak, 18 cucu, dan 7 orang cucu. Keluarga hanya menatap dengan sedih sambil mengucapkan selamat jalan Mama. Mama, terima kasih. Terus kami menyertai perjalananmu. November 28 November 2021. Yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, bunga Bapa di sodabakan, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota Permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota Permai. Kita pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Nats yang membimbing kita di dalam kebaktian penguburan pada saat ini terambil dari Amos pasal yang kelima, ayatnya yang keempat dan ayat yang ke-6a. Demikian bunyinya: sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita mengamininya dengan melakukan 2 Sahabat Lama nomor 98, ayatnya yang pertama, Rumah Bapa. Rumah tempat yang senang, di mana terdapat hikmat, dan tiada susah dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, rindulah padamu. Kita akan bersama-sama mengangkat berita penghiburan sesuai dengan liturgi yang ada di tangan kita masing-masing. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan berbalas-balasan sesuai dengan yang tertera pada liturgi. Tetapi aku tahu penebusku hidup, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Bersama-sama hati sang ubariku merana karena itu.
Kita melakukan Kidung Jemaat 413 ayatnya yang ketiga. Dalam ibadah saat ini kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 21 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Untuk doa dan pembacaan Alkitab akan dipandu oleh petugas. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita semua tunduk kepala untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang sangat baik buat kehidupan kami. Di siang hari ini Tuhan, datanglah kami anak-anak-Mu ke hadapan hadirat-Mu atas peristiwa yang Engkau buat di tengah-tengah kehidupan kami. Ini Tuhan, tibalah saatnya kami akan belajar sedikit daripada sabda kebenaran-Mu, agar lewat sabda kebenaran ini Tuhan boleh membawa kekuatan, boleh membawa penghiburan untuk kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jikalau dari keluarga ada persembahan pujian, saya persilakan. Jikalau tidak ada Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam. Apakah ketong semua tahu apa pengorbanan paling besar dari seorang mama atau seorang ibu? Mama-mama dengan ibu-ibu dong mungkin lebih tahu. Tapi sejauh yang saya tahu, pengorbanan terbesar adalah ketika seorang mama, seorang ibu, dia bertaruh nyawa untuk melahirkan dia anak. Ilmu biologi tahu bahwa ketika seorang ibu melahirkan anak, dia rahim membesar 500 kali lipat.
darah keluar dari dia pun tubuh itu 500 ml atau setengah botol bensin. Darah mengalir keluar dari dia pun tubuh. Dan yang paling besar rasa sakit yaitu ketika dia melahirkan itu dia pun rasa sakit mencapai 57 del. Del ini adalah satuan untuk ukur rasa sakit. Dan tubuh manusia itu hanya mampu tahan rasa sakit dia sampai 47. Tetapi ketika seorang ibu melahirkan, dia pun rasa sakit itu mencapai 57. Dia melampaui rasa sakit yang bisa manusia tahan. Atau dia setara dengan ketompung 20 tulang di dalam badan dia patah di saat bersamaan. Jadi bagi ketong laki-laki, bapak-bapak, ketong bisa bayangkan sudah. Ketong tulang patah 2 ini hari ketong bateria dari malam sampai pagi kembali malam. Nah ketika ibu-ibu melahirkan dia 20 tulang dia patah di saat bersamaan. Ini mau bilang apa? Ini mau bilang ketika seorang ibu mempertaruhkan nyawa melahirkan anak, yang bisa mampukan dia itu hanya Tuhan. Karena manusia biasa akan mampu tahan itu rasa sakit. Dan pengorbanan seorang ibu mempertaruhkan nyawa itu seketika juga berubah menjadi sukacita waktu dia dengar bayi yang dilahirkan itu menangis. Jadi dia rasa sakit yang panjang menderita selama 9 bulan 10 hari, lalu saat melahirkan itu hilang ketika itu anak lahir. Itulah kenapa orang biasa bilang kutipan terkenal, surga ada di telapak kaki ibu. Tapi supaya bapak-bapak jangan tersinggung, ini kalimat dia ada lanjutan. Dia bilang surga di telapak kaki ibu, tetapi kekuatan ada di telapak kaki ayah. Hanya memang di pembagian yang pertama itu lebih terkenal. Ketemu bapak-bapak di pembagian kedua. Makanya orang biasa bilang kalau hilang ibu, hilang kasih sayang, dan hilang bapak, hilang kehormatan. Seorang mama atau ibu memang sudah sempurna. Dong punya banyak kelemahan. Tetapi dong menunjukkan cinta yang sempurna. Satu orang mama, dia bisa rawat kasih besar 10 orang anak. Tapi 10 orang anak, belum tentu dia bisa rawat 1 orang mama. Jangan heran, ibu selalu jadi lambang cinta kasih yang sempurna. Kasih ibu kepada beta bagai mentari tak harap kembali, itu lagu biasa ketemu nyanyi. Karena itu sebagai seorang anak cucu ketong seringkali punya harapan kalau bisa mau ketompu mama, ketompu bapak, orang-orang yang ketong kasih itu umur panjang. Segala cara ketong buat supaya paling tidak ketong bisa balas dompung kasih yang luar biasa. Tapi memang umur panjang susah ketong dapat. Apapun usaha ketong manusia jaga ini hidup, pada akhirnya ketong akan tiba di garis finish. Seberapa panjang pun perjalanan hidup kita akan tiba di garis akhir. Setelah kurang lebih 81 tahun perjalanan hidupnya, mama kita tiba di garis akhir. Firman Tuhan bilang bahwa Oma sekarang telah berada di tempat yang lebih baik. Dia ada di Yerusalem baru, tempat di mana tidak ada perkabungan dan rata panas. Firman Tuhan bilang bahwa kematian itu bawa ketong pada sukacita abadi, di mana Tuhan menghapus segala air mata. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi rata tangis. Sebab yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Itulah pembacaan ketong tadi katakan. Jadi ketika Tuhan izinkan ketong 81 tahun belajar dari Oma Gita, juga berbagi kasih dengan dia, maka titik ini Tuhan memanggil kembali dia untuk beristirahat. Ketong pembacaan kasih ingat bahwa orang yang hidup dengan Tuhan, orang yang selama dia pun hidup berbagi kasih, maka ketika dia mati, dia dipulihkan untuk mendapat kasih yang lebih besar. Jadi bak mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketong yang masih hidup ini juga akan menyusul Oma kita suatu saat nanti. Hanya ketong belum tahu kapan. Seringkali ketong pakai prinsip,
Hidup harus senang-senang, karena hidup hanya satu kali. Jangan lupa, mati juga hanya satu kali. Sonda bisa ulang. Ketika kau mati, kau akan dihakimi. Sonda bisa sampai di atas baru bilang Bapak, kau bisa minta ujian ulang kok. Beta hidup lagi dulu, kau perbaiki. Sonda bisa. Nilai berapa yang kau pakai di hidup sekarang itu yang kau bawa utuh-utuh untuk dihakimi di surga. Jadi bijaksana dalam jalan hidup. Bagi kasih dengan orang-orang yang ketong sayang selagi masih ada kesempatan. Jangan hari ibu ketong posting di Facebook selamat hari ibu wanita terbaikku. Atau pas bapak hari ayah, bapak ulang tahun, ketong tiup lilin dan bapak posting di Facebook. Tapi bapak dan mama suruh ketong ngelawan. Jangan sampai ketong hidup, ketong hanya mengurus segala sesuatu dan ketika orang yang ketong kasihi pergi, ketong menyesali karena tidak bisa berbagi kasih. Karena itu, mari berbagi kasih dengan orang-orang yang ketong sayang dan cintai. Karena ketong son tahu berapa lama doakan sama-sama dengan ketong. Bapak mama saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 3 tahun yang lalu ketika beta datang, beta pertemuan pertama di rumah kita, kalau kita tanya, Pak sebelum tugas di Rote, Pak tugas di mana? Beta sebelum di Rote, di Alor panas. Waktu itu beta datang Desember, beta di Rote dingin. Beberapa saat kemudian Oma kita bawa ke beta kain panas, 1 kantong merah. Oma jalan, Oma pikir, Oma bawa bilang, Pak ini kain panas, Pak pakai. Karena di Rote Desember ini dingin. Terima kasih Om. Mungkin ini hal sederhana, pendeta dapat kunjungan dari jemaat. Tapi bagi beta, itu hal yang besar. Karena di tengah-tengah sendiri, Oma kita hadir dengan semua di keterbatasan. Mau bilang bahwa dengan semua kebaikan, keburukan, kekurangan, dan kelemahan, Oma kita adalah orang yang rajin gereja. Dia juga orang yang rajin berbagi kasih kepada ketong semua. Jadi untuk anak-anak dan cucu semua, jangan lupa ini teladan. Karena Oma mungkin son sekolah tinggi, tapi dia adalah bukti bahwa mengasihi orang lain son butuh sekolah tinggi. Karena kadang ketong yang sekolah tinggi, ketong lupa cara mengasihi. Oma ajar ketong untuk hidup baik dan jadi berkat untuk orang lain. Teladani itu, pakai itu. Karena 81 tahun Tuhan kasih kesempatan, diajar ketong untuk buat banyak hal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Yang mengasihi manusia, aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari yang pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Silakan. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita semua bersatu hati bersafat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam setiap langkah kehidupan kami, ketika jalan kami menjadi panjang, ketika kami menemui dengan duka cita di sepanjang perjalanan ini, Allah tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Karena itu Tuhan kami mohon, bersama-sama dengan keluarga besar, Lamba, Sula, Tunggal maupun semua rumpun keluarga di dalamnya, kami anak-anak dan cucu-cucu saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyerahkan air mata kami, menyerahkan duka cita kami, ketika Engkau dalam kedaulatan-Mu mengambil pulang orang tua, umat kekasih kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa rancangan ini adalah rancangan indah Tuhan bagi kami. Tuhan mengistirahatkan dia dari perjalanan panjang kehidupan. Karena itu Tuhan
dengan yang lain untuk saling mengasihi. Dan biarlah pada akhirnya kami memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua saudara-bersaudara yang datang berbagi duka dengan kami. Mereka meninggalkan kesibukan mereka, pekerjaan keseharian mereka untuk ada dengan kami di sini. Allah kiranya memberkati mereka, mau menolong mereka. Biarlah ketika mereka berbagi berkat dengan kami, mereka terus diberi. Biarlah dalam persekutuan ini kami mampu untuk melihat apa maksud indah Tuhan dari rancangan kesaksian iman ini. Sehingga biarlah ketika umat meninggalkan kami boleh tetap ada dalam persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Berbagai rangkaian-rangkaian acara selanjutnya, bahkan sampai syukuran keluarga nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah sendiri bentuk cinta kasih kami untuk mengantarkan umat ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Allah memberkati kami semua dalam persekutuan ini, sehingga biarlah kami boleh memuliakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam rangkaian-rangkaian acara, kami satu dengan yang lain tidak jarang saling menyakiti. Dan baik itu dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Bahkan pula kami menyakiti dan kesalahan kami. Mendengar dan menyambut doa ini, karena hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan atas kehidupan dan kematian, kami datang dan berdoa. Amin. Ingatlah, segala sesuatu berasal dari Allah, segala sesuatu hidup oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena itu mari kita akhiri ibadah pemakaman ini dalam berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi saudara-saudari dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus saudara-saudari berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah di rumah duka telah selesai. Kita akan melanjutkan nanti di tempat pemakaman. Pemerintah didalami kepada Bapak Kepala Desa yang berikut wakil keluarga TKT Bapak Datseli, keluarga Soai Bapak Karnet Sulang, keluarga Tungga Bapak Agus Tungga, kemudian mewakili menantu Bapak Joni Manase Tungga, kemudian mewakili anak-anak Bapak Martinus Tungga. Itulah nama-nama yang akan mengambil bagian dalam satu peti jenazah. Dengan demikian, ya kebetulan peti jenazahnya sudah ditutup, karena itu kita langsung ada.
Mohon izin Oma. Kemudian mengikuti wakil penting oleh Bapak Ibu Pura. Ini apa di sini saya supaya jangan terlalu jauh. Diikuti oleh mewakili menantu Bapak Joni Nakitura, dan terakhir mewakili Tahun bayi apa bisa. Dan sebagai informasi, tempat penghiburan ada di bagian barat rumah ini tidak jauh. Jadi kita akan ke sana bersama-sama meletakkan jasad dari almarhumah. Kemudian baru nanti kita kembali untuk bercerita di dalam hadapan keluarga. Setelah penghiburan kita bisa mengadakan sama-sama dengan keluarga untuk cerita mereka di dalam budaya dengan cara dialami. Ya, semua sudah siap. Kepada saudara-saudara yang bertugas untuk mengutin peti jenazah, dipersilakan. Dan kepada teman-teman pemuda, bisa perhatikan lokasi di sekitaran tempat penghiburan, hal-hal yang diperlukan karena kalian kapan lain yang diperlukan untuk menjadi peserta dalam prosesi penghiburan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya persilakan kita bangkit berdiri. Keluarga sementara besok kerana jenazah untuk menerima saudara kita nama kita menuju ke tempat penghiburan dan mewujudkan kepedulian dan penghormatan kita yang terakhir terhadap almarhumah atas jasa-jasa dan hidupnya selama menjalani hidup dalam 40 tahun lebih. Karena itu saya mengundang kita semua untuk menuju ke tempat penghiburan dan kita melanjutkan ibadah. Besi bawa ini bawa. Kaki dulu. Mari kita lanjutkan ibadah kita di tempat penguburan ini. Kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 400 ayatnya yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Kudaki jalan mulia dan sisa yang berikut. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di
pinggiran teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita sama-sama menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita mengucapkannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mama, Oma, saudari kekasih kita, Margarita Lambasula, bukanlah pergi ke tempat kebinasaan, tetapi sesungguhnya dia kembali kepada Bapa Penciptanya. Karena itu, janganlah gelisah hatimu, janganlah duka dan keluh mengambil kemuliaan sorgawi dari indahnya kematian di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Ingatlah, Ia bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Amin. Sulah aku menguburkan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibadah selesai. Atas nama seluruh majelis dan jemaat Gemit Rehoboth Lobeama, kami mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan sumber segala penghiburan senantiasa hadir menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Ibadah selesai. 1, 2, 3. Kenapa?